البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ma'na Taghut yang syarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memberikan penjelasan bahwasanya taghut itu diambil dari kata tughyan, itu melampaui batas. Sampai-sampai berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih mengenai definisi taghut, kata beliau, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Taghut itu adalah setiap perkara yang membuat seorang hamba melampaui batasannya, baik sesuatu tersebut yang disembah maupun yang diikuti maupun yang ditaati. Sebagian para ulama menambahkan lafaz yang penting, yaitu wa huwa radin bidzalik, dalam keadaan dia ridha dengan apa? Perlakuan tersebut. Dia disembah selain Allah, ridha, taghut. Dia diikuti dalam masalah pensyariatan, dia ditaati dalam masalah agama selain Al-Qur'an Sunnah, selain Allah dan Rasulnya, dia ridha, taghut. Paham? Jadi catatan wa huwa radin bidzalik itu penting sekali. Paham ya? Catatan wa huwa radin bidzalik itu sangat penting sekali. Dan juga sudah kita ambil mengenai pembagian taghut. Sudah kita lewati bahwasanya taghut itu ada banyak sekali, pemimpinnya ada 5. Pemimpin taghut ada 5. Pertama, iblis laknatullah alaih. Yang kedua, orang yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridha. Yang ketiga adalah orang yang mengajak atau menyuruh kepada manusia untuk mengibadahi dirinya. Yang keempat adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib. Yang kelima adalah orang yang berhukum dengan hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat berikutnya, disimak baik-baik yang punya kitab. As-salisu, yang ketiga, man da'a an-nasa ila ibadati nafsih. Yang ketiga adalah orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Jadi kalau ada orang mengajak manusia untuk mengibadahi, menyembah dirinya, itu namanya taghut. Paham? Namanya apa? Taghut. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Disimak di situ yang punya kitab. Li'anna ba'da tawaghit ya'murun nas bi an ya'buduh. Dikarenakan sebagian taghut mereka memerintahkan manusia agar menyembah dirinya. Agar menyembah dirinya. Seperti orang-orang sufiyah dan semisal mereka yang ekstrim, yang hulu terhadap pengikut-pengikutnya. Kita lihat ya tambah jelas, wa yaqulu lahum, dan orang tersebut berkata kepada mereka, innahu yastati' an yanfa'uhum wa an yadurrahum. Lihat ini. Jadi orang tadi yang dikenal yang taghut tersebut mengatakan bahwasanya dia itu mampu memberikan manfaat kepada mereka
dan mampu memberikan bahaya kepada mereka. Lihat. Wa yuhaqqiq lahum matalibahum, dan mampu mewujudkan apa yang mereka inginkan. Jadi para taghut tersebut mengaku-ngaku seperti itu. Kami bisa memberikan manfaat untuk kalian, kami bisa memberikan bahaya untuk kalian, kami bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan. Kama alaihi al-yaum tawaghitus sufiyah. Lihat ini. Sebagaimana yang terjadi pada hari ini para taghut sufiyah. Wa masyayikh sufiyah, dan para masyayikhnya orang-orang sufi. Mereka ekstrim ada, ya kan? Karena pengikut-pengikutnya terlalu berlebihan mengagungkan, akhirnya mereka pun tumbuhlah yang namanya ekstrim untuk disanjung, dipuji, bahkan sampai tingkatan tingkatan mampu untuk memberikan bahaya dan mampu untuk mendatangkan manfaat. Kita lihat, alladzina yas'umun annahum yuhaqqiquna liman 'abadahum matalibahum. Lihat ini. Sampai-sampai perhatikan, yaitu mereka yang beranggapan bahwasanya mereka ini mampu untuk mewujudkan, memberikan apa yang mereka minta. Memberikan apa yang mereka minta terhadap orang yang menyembah mereka. Jadi orang-orang yang mengagungkan masyayikh sufiyah tersebut, atau misalkan barakallahu fiik, pembesar-pembesar sufiyah tersebut, akhirnya dia menjanjikan, kami mampu mewujudkan apa yang kalian minta. Kami mampu mendatangkan manfaat untuk kalian. Kami mampu memberikan bahaya untuk kalian. Wa annahum yattasiluna billahi basyaratan. Ini parah nih. Bahwasanya mereka mengaku-ngaku punya hubungan langsung dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau ngambil ilmu itu enggak lewat Nabi Muhammad SAW, itu langsungan. Lihat itu. Jadi kata mereka, haddatsani rabbi an nafsi. Telah menceritakan Rabbku dari diriku sendiri. Dan bahkan sebagian mereka mengaku dirinya itu Rabb itu loh. Orang sufiyah ini. Sampai-sampai tokoh mereka ada yang mengatakan, ma fil jubah illallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Lihat itu, ekstrimnya, hulunya mereka. Allahul musta'an, seperti itu. Jadi lihat ini. Wa annahum yattasiluna billahi mubasyaratan, bahwasanya mereka berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'khuduna 'anillahi mubasyaratan, dan mereka mengambil langsung dari Allah Ta'ala. Jadi enggak perlu perantara. Jadi menganggap orang-orang yang masih melalui perantara Nabi, masih melalui perantara yang lainnya, itu dikatakan lemah dan kurang. Kalau kami ini langsungan katanya, langsung nembus langit katanya. Allahul musta'an. Naam. Wa ba'duhum yusi yaqul, dan bahkan sebagian mereka berwasiat seraya mengatakan, disimak itu, idza mittu la yamna'ukum min du'ai. Apabila aku mati nanti, jangan sampai menghalang-halangi kalian dari berdoa kepadaku. Maksudnya minta kepada orang yang mati tersebut. Jadi gurunya berwasiat itu loh. Syekhnya berwasiat, nanti kalau aku mati, jangan lupa, jangan pernah kalian berhenti berdoa minta kepadaku. Wal istighatsah bi, dan jangan lupa juga jangan sampai menghalangi kalian barakallahu fiik untuk beristighatsah denganku. Dira'un minat turab. Paham ya? Maksudnya jangan sampai menghalang-halangi, walaupun sejengkal tanah pun jangan. Pastikan kalian minta kepadaku, beristighatsah kepadaku. Halummu ila qabri. Lihat ini, ngajak mereka. Marilah kalian semuanya pergi ke kuburanku. Watlubu minni, dan mintalah dariku, wa ana ughithukum, dan aku akan memberikan bantuan untuk kalian. Lihat. Jadi tokoh sufi ini sebelum meninggal dah ngomong itu biasanya. Sebagian mereka seperti itu. Ngomong, berwasiat kepada pengikut-pengikutnya, nanti kalau aku mati, kalian jangan sampai lupa. Terus datanglah ke kuburanku, minta di situ, niscaya kami akan beri. Perhatikan ya. Niscaya kami akan beri. Kami akan kabulkan apa yang kalian minta. Ekstrimnya luar biasa. Allahul musta'an. Lihat itu. Wa ana janjinya banyak sekali, dan aku akan berikan ini, berikan kekayaan, berikan ini, macam-macam. Hadza da'an nasa ila ibadati nafsih fa huwa taghut. Lihat ini, dijelaskan. Ini berarti mengajak manusia untuk menyembah dirinya, maka dia dikatakan taghut. Mana menyembah? Kan enggak ngajak salat kan? Enggak ngajak sujud kan? Mengajak mereka agar minta kepada selain Allah Ta'ala. Meminta kepada selain Allah Ta'ala pada perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Ta'ala, itu adalah kesyirikan.
Paham ya? Nah, sedangkan kalau kita minta kepada Allah Ta'ala namanya ibadah. Nah, mereka menyerahkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengajak agar beribadah kepada si mayit yang sudah mati tadi itu. Allah musta'an. Ini banyak sekali kejadian ya. Kadang orang-orang awam kampung yang hidup di kampung itu ya, yang mereka kadang kehidupannya kejawen, klenik-klenik itu ya, biasanya seperti itu. Datang ke kuburan minta pesugihan. Nanti barakallahu fiik datang ke dukun minta pesugihan. Allah musta'an. Syaratnya kadang harus Harus mengumpulkan bunga 7 warna atau macam-macam kadang syaratnya itu. Allah musta'an. Kemudian juga sebagian mereka barakallahu fiik punya ilmu tembus pandang katanya. Bahkan bisa memandang keadaan seorang yang akan datang. Allah musta'an. Kesyirikan banyak sekali. Ar-rabi' yang keempat, diperhatikan, manidda'i ilmal ghaib, orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib. Ini biasanya siapa? Dukun. Paham ya? Biasanya para dukun, tukang ramal ya, hati-hati. Nah, mereka termasuk dalam poin ini, taghut. Mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib. Kalau ada pertanyaan, tapi kok tebakannya benar loh. Nah, gimana? Kadang-kadang kan mbah dukun itu kalau nebak kadang pas kan? Ada orang datang ke dia, "Mbah, mobil hilang, Mbah." Dia belum menyebutkan merek mobilnya, mbahnya dan nerawang dulu. Paham ya? Langsung dia kasih tahu mobilnya warna hitam, mereknya Avanza, kemudian hilangnya tanggal sekian jam sekian di rumah ini. Sekarang mobilmu ada di sini. Dan diteliti, telusuri pas ada benar gitu loh. Itu gimana kira-kira Hafid seperti itu? Berarti mbah dukunnya ini benar-benar di atas kebenaran atau bagaimana? Ujian. Itu namanya ujian. Kadang-kala memang ada tebakan mereka yang cocok pas itu ada, tapi ujian. Ujian dari Allah Ta'ala, dia lebih percaya dukun atau percaya Allah Ta'ala gitu loh. Karena dia kerjasama dengan siapa? Setan. Sedangkan setan ini mencuri pendengaran dari langit. 100 kabar yang dia curi, yang benar cuma 1. Paham ya? Nah, 100 kabar yang dia curi, barakallahu fiik, itu yang benar 1. Yang itulah yang terkadang sebagai ujian. Iya kan? Seperti itu, Allah musta'an. Kadang orang aneh-aneh juga. Kadang para penjudi berat pun kadang ikut ngarinya dukun ini. Biasanya para apa? Para pembeli apa itu namanya? Togel, nomor. Udah, orang gila di pinggir jalan tanya, "Mbah, nomornya berapa?" Yang keluar, "Mbah." Orang gila. Orang gila kan ngomongnya ngawur, catat sama dia. Nanti beri nomor sama nomor yang disebut orang gila tadi. Orang meninggal dunia, dia buru-buru ke kuburan tuh bukan ngantar jenazah, ngecek matinya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, tulis ini nomornya keluar itu katanya. Bayangkan itu, Allah musta'an, sampai tingkatan seperti itu. Allah musta'an. Karena apa? Tidak terlepas dari apa? Gambaran-gambaran dan juga apa? Petunjuk dukun tadi itu bahaya sekali. Makanya ancamannya berat kan, man ataka hinan. Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan dukun, apa kata Rasulullah SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Bima unzila ala Muhammad. Artinya apa? Sungguh dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat, datang ke dukun, benarkan. Oh benar Mbah, benar Mbah. Nah, hati-hati. Datang ke dukun, kemudian benarkan apa yang dikatakan dukun, maka dia dikatakan kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan, disimak itu, wa huwal kahin, yaitu dukun. At-tawaghitu kuhan, para taghut itu para dukun. Kama yaqulu ba'dus salaf, sebagaimana ucapan sebagian salaf, kanat tanzil alaihim syayatin, waktu itu turun di tengah-tengah mereka para setan. Wa fi kulli hayyin min ahya'il Arab, dan di setiap kampung dari kampung-kampung Arab, minhum wahid, turun 1. Di tengah-tengah mereka turun 1. Falkuhan tawaghit, maka para dukun taghut. Karena para dukun itu seringnya itu prakteknya menerawang, memberikan apa? Gambaran atau meramal suatu perkara yang akan datang. Ya kan, seperti biasanya seperti itu kan. Misalkan taruhlah ada pemilu pun, itu enggak terlepas kadang mereka ada yang minta tolong dukun juga. Nanti yang menang siapa Mbah, gini-gini macam-macam. Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Akhirnya dia mulailah di situ. Allah musta'an. Kita lihat. Limadha, kenapa? Li'annahum yadda'una ilmal ghaib alladhi ikhtasallahu ta'ala bih. Dikarenakan mereka mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib yang Allah telah khususkan dengannya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Zat yang mengetahui perkara ghaib itu Allah Ta'ala, maka tidak akan menampakkan
Allah Ta'ala tidak akan menampakkan seorang pun perkara ghaib tersebut kecuali illa man irtada, kecuali Allah Ta'ala ridhai min rasulin, dari kalangan rasul. Contohnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah berdakwah di kampung jin. Paham ya? Nah, masuk bahwasanya menceritakan bahwa makanan mereka adalah dari tulang. Paham ya? Itu dengan seizin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam komunikasi dengan jin. Perkara gaib atau bukan itu? Tapi Allah Ta'ala apa? Izinkan. Mafhum? Jadi enggak semua orang gitu loh. Hukum asalnya mereka enggak tahu. Tanpa seizin Allah Ta'ala enggak tahu mereka. Tidak tahu perkara gaib. Kita lihat, disimak. Faqad na'am yutmi'uhu Allah azza wa jalla ala ba'dil mughayyabat li maslahatid da'wah ila Allah azza wa jalla. Sungguh Allah Ta'ala kadang-kala menampakkan kepada sebagian perkara-perkara gaib untuk kepentingan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat, wa takunu mu'jizatan lahu, dan ini juga sebagai mukjizah. Sebagai mukjizah untuknya, ya biasanya kepada para nabi, ya kan? Kepada para rasul. Wa dalilan ala sidqihi li maslahatin nas, dan juga dalil yang menunjukkan apa? Atas kebenarannya dan kejujurannya untuk kepentingan manusia. Wa illa, nah ini penting ini. Wa illa, dan jika tidak demikian pada asalnya fal ghaib la ya'lamuhu illallah, maka perkara ghaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya bagaimana kalau antum lihat orang-orang perdukunan itu biasanya, ya kan? Rumahnya paling-paling kalaupun rumahnya di awal di bagian depan bagus, itu ada ruang khusus biasanya. Ruang khusus bagian belakang itu. Karena yang cerita ikhwah ini ngontrak rumahnya kelihatannya bekas dukun dulu. Paham ya? Ada kamar khusus itu. Kamar khusus itu lampunya enggak sama seperti ini lampunya. Lampu yang semacam lampu yang warna kuning itu. Jadi warnanya remang-remang itu. Di situ nanti ada semacam dupa-dupa, bunga-bunga. Sama ikhwah bersihkan semuanya, ganti lampu yang terang kayak ini. Maksudnya biasanya mereka punya ruang khusus itu. Ruang khusus itu kalau misalkan sekeluarga itu enggak semuanya paham perdukunan, itu biasanya dia sendiri yang ritual itu. Lainnya anak-anaknya enggak boleh ikut masuk. Nah, Allahul musta'an, seperti itu, Allahul musta'an. Dan tidak terlepas dari apa? Kerjasama dengan jin yang jahat tadi, para setan. Allahul musta'an. Kita lihat sini, dikit lagi perhatikan. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. War rasul alladzi 'alima syai'an minal ghaib, penting ini. Dan rasul pun yang mengetahui perkara ghaib, lam ya'lamhu aslan, pada asalnya pun enggak tahu. Jadi kelihatannya Rasulullah dakwah di kampung jin, dakwah di tengah-tengah jin, ya, kerumunan, kelompok jin, itu pun pada asalnya kalau Allah Taala enggak ngizinkan enggak tahu. Buktinya sahabat Abdullah bin Mas'ud enggak ngelihat waktu itu. Ya kan? Rasulullah SAW masuk ke wilayah, ke area tempat jin, Abdullah bin Mas'ud enggak tahu. Karena Allah Ta'ala tampakkan pada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan itu, berdakwah di situ. Naam. Kemudian kata beliau, wa innama alimahu bittila'illahi lahu alaihi, masyaallah. Lihat, akan tapi Rasul tersebut mengetahui perkara ghaib itu dengan Allah Ta'ala tampakkan kepada Rasul tadi. Fala ya'lamul ghaiba illallah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Zat yang mengetahui perkara ghaib, dan Allah Taala tidak menampakkan perkara ghaib pada seorang pun kecuali illa man irtada mir rasulin, kecuali yang Allah Taala ridhoi dari kalangan rasul. Naam, seperti itu. Disimak, amal kuhan wasyayatin. Amal kuhan wasyayatin. Adapun para dukun dan para setan, fahaulai kadzabah, mereka para pendusta. Kadzabah jamak dari kadzib, paham ya? Kadzabah, kadzib, halaqah, halik, ya kan? Jadi kalau kadzabah seperti ini bentuknya jamak dia, paham ya? Mufradnya timbangannya fa'il. Kadzabah kadzib, fajarah fajir, kafarah apa? Kafarah kafir, ya kan? Halaqah halik, tukang cukur. Naam. Walakin yahsuluna ala syai'in minal ghaib biwasitati istiraqis sam'. Lihat ini, penting ini.
Akan tapi mereka mendapatkan perkara yang gaib, setan ini dapat perkara yang gaib kok kadang benar dan pas biwasitati istiraqis sama, dengan perantara apa? Pencurian pendengaran dari langit. Mencuri. Sebagaimana sudah kita lewati riwayatnya kan. Jadi setiap kali mencuri 100 kabar yang dia curi yang benar cuma satu sebagai ujian tadi itu. Karena kadang-kala mungkin atau pernah dengar kabar ya, tebakan-tebakan para tukang ramal ya kan, para dukun, kadang pas enggak kadang? Kadang pas kan? Nah, itu pas bukan berarti dia di atas kebenaran, bukan. Itu untuk menguji dia lebih percaya siapa? Dukun atau percaya kepada Allah Ta'ala gitu loh ya. Nah, tebakannya kadang pas gitu loh. Nah, itu sebagai ujian. Padahal wa illa dia mencuri pendengaran dari langit, 100 kabar yang dicuri, satu yang ditakdirkan untuk benar sebagai ujian dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu as-salamatu wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.